Halo Sobat Pengawasan, selamat datang di Potwasin, Podcast Pengawasan Intern. Episode kali ini kita membahas terkait parenting dan keluarga nih, dengan menghadirkan narasumber yang merupakan wanita cantik sekaligus seorang ibu yang tentunya cerdas. Siapa lagi kalau bukan Ibu Murni Hercahyani. Selamat datang Ibu. Tepuk tangan dulu boleh. Ya, beliau ini merupakan auditor media di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki 3 orang anak ya Bu ya, yang mandiri dan sukses di bidangnya masing-masing, yaitu ada Mas Belva Syahdevara, Dimiko Ardan Syahradiga, dan Delicia Digema Syahmarita. Wah, luar biasa sekali ya Sobuas. Sebelum kegiatan ini berlangsung, tentunya kita sudah melalui protokol kesehatan dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tentunya kita semua di sini sudah mendapatkan vaksin booster. Selamat sore Bu Murni. Sore Nancy, sore juga Putri. Selamat sore Ibu. Ya. Kira-kira bisa dipanggil Ibu Murni atau Bunda Murni nih Bu? Apa aja sih, tapi kayaknya kalau suasana kantor tuh kayaknya ibu aja kali ya. Berarti Bu Murni ya. Bu Murni ya, oke. Bu Murni, pada kesempatan kali ini, episode podcast kali ini kita akan mengulik nih terkait kehidupan Bu Murni sebagai ibu pekerja, sebagai auditor, dan juga bagaimana ibu mendidik anak-anak ibu agar bisa menjadi anak yang mandiri dan juga sukses. Ya, baik Bu, pertama-tama mungkin kita akan bertanya, sudah berapa lama sih Ibu menjadi seorang ibu bekerja? Udah lama ya, karena waktu lulus SMA langsung masuk STAN ya. STAN itu masuknya di STAN 83. Jadi lulusnya di 86. Jadi kalau 86 sampai sekarang tuh berarti berapa tahun ya? Kayaknya 36 tahun ya. 36 tahun ya. Jadi memang sangat nyaman sekali di BPKP ini, senang banget gitu dengan suasana di BPKP ya. Nah, gitu. Ibu kan selama 30 tahun itu dan Ibu sudah memiliki keluarga dan anak-anak yang sukses, pasti memiliki resiko lah Bu ya. Gimana sih Bu cara Ibu memitigasi resiko-resiko tersebut sehingga Ibu tetap merasa nyaman dan yakin nih Bu bahwa anak dalam keadaan aman sehingga Ibu tetap dapat produktif selama bekerja? Nah itu dia ya, sebetulnya galau-galau juga sih dulu namanya ninggal anak bayi ya gitu ya. Tapi intinya ibu tuh pernah sama temen nih waktu pernah satu hal gitu, dia nasihatin ibu kalau kita sudah tidak bisa memegang sendiri anak kita, serahkan sama Allah. Intinya Allah tuh akan menjaga. Jadi itu yang membuat ibu kuat ya, ibu kuat. Tapi tetap ibu memperhitungkan, maksudnya orang yang ibu percaya untuk menjaga di rumah itu adalah memang orang-orang yang udah ibu intinya di interview lah ya, ditanya-tanya gitu. Kita kalau memberikan kasih sayang kepada orang yang nunggu tadi, yang nungguin, membantu ibu karena ibu tetap harus bekerja. Dari dulu cita-citanya memang ibu harus bekerja, karena kalau pengen tetap punya penghasilan sendiri ya, biar leluasa nanti kalau anak-anak tuh perlu les yang macam-macam gitu. Jadi ibu tuh tetap punya cadangan untuk biayanya ya gitu. Jadi mempekerjakan asisten di rumah itu dengan penuh kasih sayang supaya dia juga menyayangi anak kita gitu. Nah itu intinya akhirnya selama dalam perjalanan itu alhamdulillah sih aman-aman aja ya gitu sih. Alhamdulillah. Terus kebetulan juga dapat atasan tuh selalu yang baik-baik ya. Intinya ternyata ibu tuh menyimpulkan bahwa kalau kita niat baik untuk tujuan anak kita, itu Allah tuh memberikan jalan keluarnya yang luar biasa. Nah itu harus kita nggak usah ragu-ragu. Intinya nomor 1 kita kan meningkatkan iman kita itu kan keyakinan kepada Allah ya. Kalau kita yakin pasti Allah akan memberi itu pertolongan. Amin. gitu ya Ibu kan ini sangat berpasrah ya Bu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya, tetap berusaha juga tapi nah gimana sih cara Ibu balance antara keluarga dan karir gitu Bu, gimana caranya itu Bu? Ya itu memang harus lebih capek jadinya ya. Intinya kan emang atasan ada yang akhirnya baik bisa misalnya mengizinkan ibu untuk satu hal yang ibu sangat perlu untuk mendampingi anak. Tapi setelah anak-anak pada tidur, ibu mengerjakan pekerjaan tadi. Jadi intinya pastinya kurang tidur ya. Itu udah pasti. Jadi intinya tapi ibu tetap, maksudnya karena punya cita-cita kuat bahwa dapat amanah dari Allah tadi, yang anak-anak tadi titipan Allah itu akan mempersiapkan atau mendampingi
mempersiapkan masa depannya dengan maksimal, tadi ya dengan penuh pengorbanan pastinya capek banget gitu, banget gitu, bener-bener. Nah itu harus kita, kalau kita lakukan dengan ikhlas karena memang ada tujuan yang lebih besar dari itu jalaninya ya akhirnya enjoy aja. Misalnya sama tim ibu nih ya, intinya kita tuh harus tetap profesional mengerjakan tugas kita dengan tepat waktu. Tapi kita menggunakan waktu-waktu sisa kita, memang harus mengurangi waktu tidur kita jadinya. Nah itu akhirnya ya tetap bisa jalan gitu sih. Berarti harus ada pengorbanan ya Bu ya. Betul. Di setiap prosesnya. Iya. Gitu. Nah Bu, kalau sebagai orang tua itu pasti menginginkan anak-anaknya untuk menjadi sukses gitu ya Bu ya. Betul. Siapa sih orang tua yang nggak mau kalau anaknya sukses pasti, gitu. Ya. Nah kalau dari Bu Murni sendiri nih Bu, gimana sih cara Ibu mendidik anak-anak Ibu kalau bisa sampai seperti saat ini gitu? Bisa dibilang ketiga-tiganya sudah sukses itu. Gimana Bu caranya? Karena Ibu tuh gini ya, Ibu tuh membuat mindset sendiri ya. Ibu kan punya cita-cita ketika anak Ibu itu harus bisa sukses mandiri yang bermanfaat buat sesama, intinya gitu ya. Itu jadi Ibu tuh ketakutan Ibu itu Ibu taruh selalu di kepala Ibu intinya. Jadi Ibu rela melakukan apapun untuk akhirnya mengejar itu dengan secapek-capeknya tadi. Jadi kalau misalnya katakanlah gini, Ibu tuh meyakini bahwa doa itu adalah penting banget. Jadi Ibu tuh kalau misalnya nggak bangun tahajud itu takut banget, langsung yang Ibu bayangin Ibu ada di pojokan situ sambil nangis karena anak Ibu nggak sukses, nggak jadi, akhirnya sampai dewasa pun hanya bisa merepotkan gitu. Sedangkan kita sendiri juga udah nggak kerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena waktu tidak bisa diulang gitu. Jadi intinya Ibu selalu bayangkan Ibu ada di pojokan situ dengan nangis, itulah kekuatan Ibu. Jadi misalnya kayak bangun tahajud nih, kan kadang-kadang orang bilang 5 menit lagi gitu kan, 5 menit lagi gitu kan, itu kan akhirnya kebablasan, nggak berani Ibu untuk bilang 5 menit lagi, karena harus anakmu mau jadi apa kalau kamu nggak bangun itu. Jadi maksudnya kita sendiri yang membuat motivasi untuk menyemangati itu gitu. Alhamdulillah sih akhirnya ya bisa berhasil jalan, ya Bu ya. Berarti motivasinya itu adalah demi anak ya Bu demi ya? anak gitu. Tapi tetap berserah yang pertama tetap kepada keyakinan. Kepada Allah, tetap berdoa gitu. Karena memang gini ya, satu lagi misalnya Ibu kan sering misalnya dengerin kajian, kalau orang tuh rela untuk melakukan hal-hal berat, ibadah dalam arti ya, itu balasannya luar biasa, karena nggak semua orang mau melakukan itu. Misalnya kayak sholat tahajud, terus puasa nih, Ibu tuh selalu satu, misalnya anak ini mau masuk SD gitu ya, Ibu tuh 7 Senin 7 Kamis tuh untuk si A ini gitu. Nanti padahal tuh anaknya 3 terus menerus nih permintaannya. Jadi intinya puasa itu nggak pernah berhenti ya kan, nggak pernah berhenti. Akhirnya buat si A, si B, si C dengan harapan A, B, C gitu. Jadinya nggak akan berhenti terus gitu. Dan itu ternyata gini, puasa 7 Senin 7 Kamis itu tidak seperti puasa biasa, karena menuju puasa yang ke-5, ke-6, ke-7 itu ternyata lebih cobaannya. Misalnya Ibu kan waktu itu tetap masih naik bis ya, belum punya mobil. Ibu pernah diperbantukan ke tim gabungan BI gitu ya. Itu puasa Senin yang ke-5 gitu. Ibu tuh nunggu bis bisa 2 jam gitu misalnya ya. Tapi Ibu tuh pada saat mengalami hal yang gak enak itu bukan terus akhirnya kesel atau apa, malah bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kesempatan untuk berdoa. Intinya Ibu ibaratkan bahwa orang teraniaya itu doanya dikabulkan gitu. Jadi kayak gitu. Pernah yang ke-7 naik bis banyak meletus di tol. Nah itu, tapi intinya orang tuh kan kadang-kadang dapat satu kejadian yang gak enak terus kayaknya kesel terus marah gitu ya. Kalau Ibu tuh malah seneng banget. Itu kata suami saya, emang kamu tuh rodok ranggenah mah gitu. Karena maksudnya justru harusnya itu tuh kok ternyata kamu malah masih bisa bersyukur gitu loh. Intinya kayak gitu tuh ya, memang harus melawan bahwa Allah tuh ngasih ujian, ternyata itu ya kita ada diuji, terus kita juga diuji kesabarannya lah gitu, seperti itu. Berarti selalu mengambil hal-hal positif dari setiap kejadian ya Bu ya? Iya betul. Nah, saya sempat baca nih Bu, suatu blog itu bahwa Ibu berpikir kalau misalkan nanti anak-anak Ibu ini saat dewasa itu kesuksesannya itu tidak beda jauh. Sebenarnya maksud dari hal itu apa ya Bu? Ya itu tadi, maksudnya kan gini, karena kan kalau anak-anak itu setara gitu ya, mereka tuh hidupnya pasti akan harmonis ya. Tapi kalau satu yang akhirnya
hanya memberi beban, intinya kan jadi apa ya, kurang bagus lah. Kalau ibu tuh selalu sampaikan ke anak-anak bahwa orang tuh ada tipe 3 orang. Tipe orang tuh ada 3 ya, ada 3. Satu, orang yang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena menjadi dia orang yang bermanfaat dan selalu pokoknya bagus lah ya. Terus yang kedua itu ada atau tidak ada itu sama aja. Nah yang ketiga itu orang yang selalu dihindari karena itu belum datang aja udah pasti merepotkan gitu ya. Itu jadi saya selalu, ibu tuh selalu usahakan untuk mengejar menjadi orang yang nomor 1 tadi. Jadi katakanlah misalnya kalau setara itu kan jadi enak ya. Misalnya kita mau kita mau piknik ke sini, jadi mereka bisa saling support gitu kan. Lama-lama kalau misalnya bergantung sama satu terus juga kan lama-lama ya capek juga gitu kan. Itu sih makanya tadi seperti Ardan tadi yang misalnya akhirnya memilih untuk profesi pilot itu supaya bisa berimbang gitu. Sama kakaknya ya Bu ya. Seperti itu. Dari pengalaman ibu nih mendidik anak, kan pasti ada masa-masa yang paling menantang ya Bu ya. Itu di usia berapa Bu, saat anak-anak di usia berapa? Kayaknya semua usia menantang. Tantangannya beda-beda ya. Tantangannya beda-beda karena kalau waktu kecil itu waktu misalnya ditinggal sama Mbak di rumah itu kan supaya sakit itu yang paling itu ya, paling kita takutkan misalnya. Tapi pernah juga yang anak paling kecil tuh Gema, pernah ikut mobil jemputan tuh akhirnya dia jatuh. Jatuh gelundung gitu, tapi ya udah, maksudnya toh pasti akan ada yang menolong gitu ya, intinya seperti itu. Terus kalau misalnya udah gede-gede kan ternyata juga tantangannya biaya ya. Biaya, tapi di luar ekspektasi ibu sih, di luar pemikiran ibu. Ternyata ibu itu di masa kecil tuh kan mempersiapkan segala les yang banyak banget, maksudnya intinya kayak anaknya ibu aja yang paling kecil itu bilang, "Mama, Gema kurang sibuk." Karena ada 1 hari yang kosong. Jadi Senin sampai Sabtu itu isinya les. Karena untuk menggali mereka tuh minat bakatnya ada di mana, terus biasa ada kompetisi di situ. Jadi itulah yang membuat ternyata dengan pembekalan biayanya itu besar di bawah, ternyata di atasnya itu beasiswa, malah jadi nggak keluar biaya. Waktu yang harusnya kayak Belva waktu itu dari SMA, dari Belva tuh ibu juga cuma membiayai sampai SMP ya. SMA di SMA Presiden juga beasiswa. Nah waktu mau S1 di Singapura di NTU tuh bilang, "Mama doain ya Ma, soalnya ini beasiswanya nilainya miliaran." Ya pasti kalau nggak usah dibilang juga pasti didoain. Itu juga di luar perkiraan ibu ya, ternyata Allah memberikan kemudahan di saat yang biayanya besar gitu loh. Ternyata kesulitan maksudnya harus biaya besar tadi di luar pemikiran ibu tuh kok bisa akhirnya malah jadi nggak bayar gitu loh. Karena gitu. Sudah berinvestasi di awalnya ya Bu investasi awal itu tadi ya. Di masa-masa sulit tersebut Bu, Ibu pernah nggak sih berpikir saya ingin bekerja gitu, saya ingin berhenti bekerja ya. gitu. Kayaknya ibu tuh udah suka banget sama BPKP, terus juga bisa fleksibel tadi loh. Terus pimpinan-pimpinan juga bisa ngertiin bahwa tugas ibu itu ternyata luar biasa gitu ya. Jadi ibu juga harus mensupport keuangan semampunya ibu untuk pembiayaan di rumah gitu. Jadi nggak ada niat untuk berhenti. Karena itu juga udah rezeki yang disiapkan sama Allah. Jadi intinya kita jalanin gitu. Kalau tiba-tiba keluar ternyata nanti malah kesulitan keuangan, kan nggak bisa balik lagi kan? Gitu sih ibu pikirannya. Ibu sebagai seorang wanita ya, wanita karir Bu, wanita bekerja, Ibu pernah nggak Bu merasa bersalah gitu dengan keluarga atau anak gitu Bu? Ibu enggak, karena ibu pada saat ninggalin pun ibu tuh tetap monitor terus dan mengoptimalkan semuanya gitu ya. Semuanya maksudnya enggak pernah ninggalin yang akhirnya plung gitu. Intinya tetap mikirin semuanya. Nah, itu harus di planning gitu di ya. Di planning gitu. Gitu. Kayak misalnya nih kalau waktu udah besar tuh Ardan kan kayak sekolah pilot itu setiap minggu tuh ibu harus nganter ke Curug lagi. Nah itu juga beda cara mendidik sama bapak. Bapak itu kalau mendidik memang anak-anak tuh juga harus dididik mandiri. Intinya nggak ada nganter gitu kan.
Tapi kalau kamu nganter ya itu kan kemauanmu, ya kamu nganter sendiri gitu kan. Iya. Ya udah ibu nganter sendiri, tapi dengan ya karena pada saat nganter itu tuh adalah quality time untuk sama anak-anak. Akhirnya bisa ngobrol dan itu ternyata investasi paling besar untuk akhirnya anak itu menjadi Dekat. sangat dekat dan mereka menjaga supaya mamahnya itu tidak sedih. Jangan sampai sedih itu sampai sekarang karena mereka mengingat mama itu udah capek secapek-capeknya itu gitu dan ternyata itu investasi paling besar untuk akhirnya menjadi anak yang berbakti sama orang tua, ngerti bahwa orang tua secapek itu, termasuk Belva itu mendirikan ruang guru adalah membantu ibu-ibu supaya tidak kayak mamanya yang harus mondar-mandir segitu capeknya dengan biaya yang besar. Dari pengalaman ibu Iya, bisa menjadi suatu iya, yang sesuatu. menghasilkan ya Bu Iya, ya. gitu. Gitu sih. Berarti Bu, dengan kesibukan dari anak-anak Ibu yang les, kemudian Ibu bekerja, tapi Ibu tetap meluangkan waktu ya Bu ya untuk mengantar anak-anak Ibu. Ya capek banget. Iya betul. Kayak misalnya habis ngantar ke Curug itu sampai rumah tuh paling cepat jam 10 malam. Itu padahal ibu tuh kalau nyetir malam tuh sebenarnya nggak begitu kelihatan ya. Jadi harus maju gitu. Itu pasti udah menangis terus ya Allah gitu ya, nggak apa-apa karena memang beda pola didik ya. Kalau suami itu memang ya mau mendidik mandiri gitu. Kalau ibu pelajari sekarang kenapa anak-anak itu juga masih tetap sayang sama ibu, tetap mengutamakan ibu, itu adalah investasi tadi yang selalu mendampingi di saat dia tahu bahwa mama itu sebetulnya takut gitu, takut juga atau capek juga tapi tetap dijalani itu. Jadi anak-anak melihat ya gimana perjuangan Ibu untuk mereka gitu Iya, ya Bu ya. melihat dan itu ternyata ya kalau misalnya kan ada misalnya ibu yang mendidik ya udah berangkat sendiri pokoknya sendiri ya itu investasimu seperti itu gitu kan. Nanti juga akan pada saat tuanya bisa terjadi terbalik itu kayak gitu sih. Karena kan biasanya kalau orang-orang bilang tuh misalkan saat kita masih kecil dirawat oleh orang tua, tapi saat kita udah besar merawat orang tua, Iya, seperti itu ya Bu ya. betul. Intinya kita tuh kalau kita mendidik anak dengan penuh kasih sayang, jatuhnya adalah menjadi anak yang penyayang gitu. Kalau kita mendidik dengan dimarah-marahin ya dia jadi pintar memarah-marahi karena kan itu mencontoh gitu ya. Itu tanpa nggak disadari sama orang tua. Misalnya ibu tuh misalnya ada hal yang nggak seneng gitu ya. Itu caranya bukan memarahi, tapi ibu selalu bilang, Ardan, mama sedih banget gitu. Jadi ibu ya kayak agak drama gitu ya, tapi itu manjur dan akhirnya malah maaf banget ke ibu gitu. Hati itu ke hati ya, dari Bu, hati ke ya. hati, nggak perlu pakai marah gitu. Ternyata mamaku sayang banget gitu kan, karena itu kan sebetulnya karena dia nggak tahu melakukan itu gitu loh. Itu seperti itu. Jadi dibuat paham ya Bu anaknya. Iya, dibuat paham. Nah Bu, dari gitu. berbagai kesibukan yang mungkin Ibu lalui Bu, pada saat anak-anak Ibu kecil tuh kan pasti memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi pada saat itu kan teknologi belum secanggih sekarang ya Bu ya, Iya, belum ada betul. video call, Iya, belum bisa telepon, mungkin susah ya Bu ya. Nah gimana sih cara Ibu untuk tetap mendampingi anak-anak walaupun jaraknya jauh gitu? Dan apakah ada gitu Bu, waktu khusus atau quality time untuk anak-anak Ibu? Iya, kalau pas jam kerja ya nggak bisa, tapi mereka waktu itu gini, kayak misalnya saya harus ke kantor, itu anak nangis-nangis tetap dibiarkan karena mama tetap harus berangkat, mama harus nyari uang gitu. Jadi mereka lama-lama ngerti kalau jam segitu mama harus berangkat gitu. Jadi mau nangis-nangis ya mama berangkat gitu. Jadi intinya dikasih pemahaman juga gitu. Nah tapi kita siapkan mbak yang ada di rumah, asisten itu juga yang kita percaya gitu sih. Berarti nggak dibanjakan sedini mungkin ya Bu ya, langsung jadi mandiri gitu Bu. Iya, maksudnya intinya dikasih pengertian tadi loh. Kasih pengertian kan ada misalnya nangis anaknya diumpetin dulu biar nggak nangis gitu. Akhirnya kan tapi tetap nggak ngerti bahwa ibu tetap harus berangkat gitu ya. Gitu. Tapi dulu pernah sih satu kejadian, ya udah biasa ditinggal pasti akhirnya dadah udah gitu. Tapi waktu saya berangkat yang suatu hari itu, Belva tuh tetap nangis-nangis sampai kejer-kejer. Ternyata saya kecelakaan. Ternyata saya jatuh dari bis. Itu ternyata anaknya yang udah ngerti gitu loh. Itu ternyata ada satu insting anak gitu ya itu. Tapi tadi sih memang dikasih tahu dari awal kalau tetap mama harus kerja gitu. Jadi emang mendidiknya itu nggak apa-apa biarin dulu di awal nangis-nangis, tapi asalkan Iya, mereka ngerti ya Bu ya. gitu. Karena kan nanti jadi kan maksudnya kebutuhan di rumah kan banyak, harus gini kan semua perlu dana gitu.
dikasih tahu. Nah Bu, kalau saya lihat tadi kan mungkin Ibu sempat menyinggung nih cara Ibu kasih tahu anak-anaknya, ngasih Iya, pemahaman. heeh. Tapi sebagai orang tua nih Bu, pasti nggak menutup kemungkinan kan kalau kita pernah kelepasan gitu marah gitu Bu kepada anak, itu pernah nggak sih terjadi sama Ibu? Kayaknya hampir enggak pernah ya. Oh iya. Enggak pernah. Jadi kayak misalnya ibu ini misalnya udah sampai gede nih misalnya. Ibu kan ada perlu nih mau ke GI nih udah sampai perempatan itu ya, tiba-tiba Belva, mama maaf ya ma, ternyata Belva ketinggalan ini. Oh iya mama bisa tolong, bisa muter balik padahal. Tapi mereka nggak tahu kalau mamanya tuh sampai segitunya gitu ya. Intinya terus ya intinya memberikan yang mereka butuhkan itu dengan pol-polan sih sebetulnya. Misalnya kayak bingung nih sepatu, Belva mau berangkat ke luar negeri misalnya ya, terus sepatunya ketinggalan, ibu harus beliin karena agak takut salah nomor, ibu beli dua-duanya. Tapi udah janjian. Maksudnya intinya gini, intinya kalau dimarahin itu soalnya membekas ya, Oh iya. membekas jadinya. Jadi supaya enggak sampai jadi marah, tapi tetap dikasih taunya dengan seperti tadi gitu. Berarti Ibu mengelola emosi dalam diri Iya, sendiri ya Bu sendiri, ya, biar oh. nanti nggak sampai ke anak-anak. Betul gitu. Ya Ibu kan dari cerita-cerita Ibu yang tadi ya Bu, Ibu merupakan seorang ibu dengan didikan yang luar biasa lah ya Bu ya. Itu Ibu belajar ilmu parentingnya dari mana? Apa memang diturunkan dari orang tua atau seperti apa Bu? Iya sebetulnya mungkin sebagian dari orang tua juga, tapi kan eranya sudah berbeda ya. Jadi ibu sesuaikan, tapi memang ya tadi cita-cita kuatnya itu adalah supaya anak-anak itu tetap bisa sukses mandiri yang bermanfaat buat sesama gitu. Walaupun dengan berjalannya waktu di usia ibu seperti sekarang itu bergeser juga cita-citanya, akhirnya menjadi bekal akhirat lah gitu. Pengen masuk surga sama-sama gitu. Ibu kan ketiga anak Ibu ini sudah sukses dan mandiri di bidangnya masing-masing ya Bu ya. Nah, meski begitu ada satu hal yang selalu menjadi acuan Ibu nih Bu, bahwa materi itu tidak segalanya gitu, bukanlah segalanya. Iya. Nah, Ibu tetap ingin anak-anaknya bermanfaat dan saling membantu orang lain. Dan Ibu nih memiliki prinsip ini sangat bagus sekali Bu. Gimana Ibu punya pemikiran seperti itu Bu? Karena ibu merasa ya bahwa ngejar materi terus tuh buat apa gitu. Pada akhirnya orang semua tuh berpulang ya. Berpulang tuh perlu bekal yang lain gitu, bekal yang memang harus dipersiapkan. Jadi suatu saat ibu tuh nulis nih, kan di grup nulis surat buat ketiga anak ibu. Jadi nulisnya itu begini. Waktu anak-anak masih kecil, ibu juga masih muda, mama pengen ketiga anak mama bisa sukses yang bermanfaat buat sesama. Tapi di usia mama seperti ini, cita-cita mama bergeser. Jadi intinya pengen masuk surga sama-sama. Jadi bukan seberapa besar tabunganmu atau investasimu, tapi seberapa besar yang kamu sedekahkan. Itu yang akan bisa menyelamatkan kamu. Gitu. Jadi tolong bantu mama untuk bisa mewujudkan ini. Gitu. Jadi kalau bunda kan memang kalau di prinsip bunda itu untuk mengantarkan anak-anak itu ada 3 ekstrim ya. 2 ekstrim, usaha ekstrim sama sedekah ekstrim. Intinya sedekah ekstrim itu juga kan memudahkan urusan orang lain, memudahkan rezeki orang lain. Nah itu ibu juga kalau misalnya pas nganter anak mau ujian, ibu tuh selalu siapkan uang di samping ibu nyetir gitu misalnya. Ada pemulung, ada apa tuh dikasih yang di luar ekspektasi dia. Misalnya yang nggak sampai seberapa, maksudnya orang kan misalnya ngasih 5.000, nah ibu kasih 100.000 pagi-pagi itu dia udah kayak ya ampun banget gitu, padahal ibu 100.000 juga buat jajan sekali juga habis gitu lah. Intinya berusaha menyenangkan orang lain, memudahkan orang lain, urusan orang lain sekecil apapun gitu. Saya terharu Bu. Intinya tuh investasi kita juga, karena kalau kita memudahkan, insya Allah Allah akan mudahkan juga urusan kita gitu. Amin. Terkadang hal yang kecil bagi kita itu sangat berarti ya Bu ya, bagi orang lain ya. Bagi orang lain maksudnya sebetulnya cukup misalnya apa ya, kayak ibu kan punya tim nih. Timnya ibu tuh masih ibu muda, anaknya masih kecil-kecil gitu, namanya Melva nih gitu ya. Melva ini Melva. Kalau
untuk urusan Ahsan sama Alesya anaknya, bilang ibu, Melva langsung pulang gitu. Maksudnya itu urusan utamanya untuk Melva gitu. Kalau masalah kerjaan nanti pada saat Ahsan Alesya tidur, Melva bisa kerjakan gitu. Makasih banyak ya Bu, gitu-gitu intinya banyak. Jadi di tim itu selalu misalnya ngobrol sama ibu, gimana ya Bu, kok Melva belum bisa sesabar ibu gitu lah, intinya harus rasa syukurnya tadi yang harus diutamakan. Nah itu jadi supaya anak ini kalau misalnya gini, ternyata anaknya udah pulang tapi nggak ada yang jemput kan, dia kerja juga pasti nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. Nah mendingan kan udah disuruh jemput, toh nanti dia bisa kerja lagi di waktu malam atau di waktu lain gitu. Kalau ibu itu seperti itu, jadi makanya bisa kompak banget ini tim gitu. Ibu sebagai ibu yang bijaksana dan tentunya atasan yang bijaksana juga ya, Ibu hebat sekali Bu. Saya terharu. Jangan nangis. Saya juga terharu. Aduh. Jadi intinya itu kan juga termasuk memudahkan urusan orang lain ya. Sebetulnya kan ibu nggak sampai kayak gimana, tapi buat orang lain tuh berarti banget. Karena anak itu kalau misalnya kan ada misalnya atasan tetap nggak boleh, ya nggak bisa mikir, orang nggak bisa mikir, tetap semua tuh anak tuh nomor satu gitu. Nah itu udah disuruh aja dulu itu gitu. Karena mengalami sendiri ya Bu ya, jadi kalau melihat orang lain ya udah kita jadi ngerti gitu ya Bu ya. Gitu sih. Boleh tepuk tangan dulu nggak Sobuas untuk Bu Murni, luar biasa sekali nih parentingnya. Saya terharu nih. Oke, tadi kan kita sudah bahas nih Bu tentang parenting, tentang keluarga ibu. Mungkin sekarang kita akan mengulik terkait posisi ibu sebagai auditor media BPKP. Iya. Oke, ibu menjadi auditor BPKP ini tentunya menjadi profesi yang menantang. Gimana sih cara ibu pada saat ibu menjadi auditor, kemudian ibu menjelaskan profesi ibu kepada anak-anak? Iya sih, maksudnya ibu tuh lebih ke, maksudnya mama itu juga utamanya ya bekerja itu adalah untuk menyelamatkan keuangan negara gitu ya. Jadi kan banyak banget maksudnya yang tidak amanah, yang seperti itu. Nah itu kan menjadi hal penting banget buat Indonesia ini gitu loh. Di saat Indonesia juga utangnya masih banyak, tapi ya pengelolaan keuangan negaranya masih belum clear gitu ya, belum bersih. Nah itu juga mereka lama-lama ngerti. Nah Bu, kalau misalkan tadi kan profesi ibu sebagai auditor, pasti ibu melihat nih banyak sekali referensi kira-kira profesi-profesi lainnya yang pernah menjadi mitra ibu pada saat ibu menjadi auditor. Nah terkait dengan anak ibu pernah nggak sih Bu mengarahkan anak ibu untuk menjadi profesi tertentu gitu Bu? Enggak sih. Maksudnya mereka tuh karena akhirnya dengan berkembangnya waktu ya, sebelum mereka selesai kuliah pun itu sudah wawasannya lebih luas ya. Lebih luas kayak misalnya apa tadi yang kuadran tadi loh. Ya maksudnya mereka tahu harus kayak misalnya Belva lah gitu ya. Memang Belva sekarang kerja itu mati-matian, maksudnya bekerja keras, tapi dia di usia 40 gitu 45 ya hari udah bisa istirahat, udah bisa enggak, maksudnya enggak harus sekeras itu karena sudah jalan dengan sistem gitu ya gitu. Kalau pegawai negeri itu pastinya kan seringnya nih banyak contoh sudah selesai pensiun akhirnya juga enggak punya penghasilan lagi, itu juga kehidupannya jadi benar-benar drop gitu sih. Jadi mereka lebih ngerti, dan yang ibu lihat juga mereka bekerja juga tidak hanya mengejar uang gitu, jadi tetap bermanfaat buat sesama ya ibu. Oke aja kita sesuai dengan gitu. pesan ibu berarti ya materi betul. Bukan hal nomor satu, yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Berarti dari dulu ibu selalu mendukung nih, misalkan anak-anak ibu pengen jadi A, ibu selalu mendukung di A tapi dengan tetap memberi saran, kurang lebih seperti itu ya Bu? Sebetulnya misalnya di A kita tuh selalu support system di rumah, jadi maksudnya tetap dirapatkan, ada porsinya Belva, porsinya Ar, dan porsinya G, porsi Papa, itu tetap semua berpendapat gitu ya gitu. Jadi misalnya kayak mau jadi noni Jakarta itu ya, porsinya Belva adalah di Q&A, jadi terus porsinya ibu di apa, porsinya bapak di apa gitu. Jadi akhirnya supportnya barengan gitu. Jadi misalnya kayak anak punya keinginan ini, itu ya kita diskusikan dulu ini
diskusikan dulu, dan kebetulan memang akhirnya mereka menjadi paham bahwa oh iya ya gitu. Terus sampai sekarang mama dulu kok akhirnya bisa gitu sih, bisa mengarahkan jadi ini, jadi ternyata pas banget gitu loh. Itu tapi juga keputusan bersama gitu sih. Berarti formasi di keluarga lengkap ya Bu ya? Lengkap. Kayak Belva misalnya kayak waktu None Jakarta udah kalau Q&A, Belva tuh selalu berpesan, game kalau jurinya nanya satu hal, Gema harus bisa ngasih jawaban 10. Kayak gitu. Karena apa? 10 tuh dalam arti gini, misalnya struktur organisasi Pemda gitu ya. Gema harus bisa jawab sampai kelurahan. Gitu. Jadi tetap mengenai struktur, tapi jawabannya tuh di luar ekspektasi si penanya. Gitu. Langsung wow gitu. Jadi satu tuh jawabnya 10 gitu. Kalau satu jawab satu biasa gitu kan ya. Jadi harus memang berbeda dari yang lain gitu. Harus menjadi extraordinary ya Bu ya. Iya betul seperti itu. Luar biasa berarti. Berarti Bu, selama kurang lebih berapa tahun nih Bu? Udah 36 tahun. 36 tahun ya. 3 tahun lagi Ibu pensiun. 3 tahun lagi. Wah, tapi lebih. alhamdulillah sih anak-anak udah selesai ya gitu. Tapi tinggal senang sih tetepan berkarya di BPKP ya. Kurang lebih 36 tahun dan akan menjadi 39 tahun nih Iya, Bu betul. berkarya Iya, di betul, BPKP. iya. Pernah gak sih Bu, pasti ada nih cerita unik pada saat Ibu menjadi auditor? Sebetulnya ceritanya pasti banyak ya, cuman sekarang kan memang udah bukan lagi semuanya audit. Kalau zaman dulu mungkin Ibu agak-agak lupa, tapi ini yang terakhir aja ya, ini mengenai audit COVID kemarin ya, audit COVID. Nah itu Ibu turun di 28 rumah sakit ya, 28 rumah sakit itu karena berita di luar adalah orang yang bukan COVID di-COVID-kan, karena penggantian dari pemerintah itu sangat besar. Di luar ekspektasi Ibu, ternyata satu orang tuh tagihannya bisa 770 juta gitu ya. Dia pokoknya ratusan juta semua. Nah ini kan menjadi perhatian buat Ibu ya, maksudnya itu pun Ibu sebenarnya sampling hanya 5% gitu. Akhirnya temuannya tuh banyak sekali, dan Ibu minta supaya daftar itu dikasih nomor telepon. Jadi Ibu juga telepon ke pasien-pasien tadi gitu ya. Intinya mereka juga cerita sebenarnya kita bukan sakit COVID gitu-gitu. Intinya akhirnya endingnya adalah temuannya besar lah gitu. Nah rumah sakit itu tetap bersikukuh ya, bahwa Ibu kan nggak tahu kalau orang masih kejet-kejet isinya gitu ya. Isi kan nggak bisa dong diudahin gitu ya. Itu Pak, kita itu melakukan audit itu ada pedomannya. Bapak juga melaksanakan dari Kemenkes gitu ya, Kemenkes, bahwa negatif +1 itu sudah harus pindah ruangan, bukan berarti disuruh pulang gitu. Intinya berdiskusi gitu. Akhirnya pada satu titik Ibu tuh ketemu satu kata kunci ya gini. Jadi intinya kami juga sangat respect banget sama tim nakes, tenaga medis semua ada di rumah sakit, karena Bapak adalah garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa manusia gitu ya. Jadi kami pun kalau ada di posisi Bapak itu pasti udah takut banget, karena kan berhubungan sama si penderita COVID yang akhirnya rawan tertular kan. Tapi Bapak juga harus paham bahwa kita BPKP juga garda terdepan untuk menyelamatkan keuangan negara gitu. Jadi kalau keuangan negara tidak ada yang menyelamatkan, juga akhirnya negaranya juga amburadul gitu. Akhirnya mereka tuh dengan harus dari hati ke hati tadi, akhirnya semua tanda tangan berita acara. Akhirnya gitu. Akhirnya mereka artinya itu hubungannya tetap jadi baik gitu akhirnya. Nah itu yang sangat berkesan sih, karena kan lumayan lagi naik kan ini COVID dan dananya besar sekali gitu sih itu. Ya Ibu kan tadi sudah banyak cerita nih Bu tentang pengalaman Ibu menjadi seorang auditor di BPKP, menjadi seorang ibu yang bekerja dan mendidik anak ya Bu ya. Dan pasti menjadi auditor media itu bukan suatu pengalaman yang mudah dan cepat ya Bu ya prosesnya. Dan Ibu ini Nancy, ternyata beliau ini merupakan idola dari tim Masa sih? sebagai dalmis. Pengendali teknis ya. Pengendali teknis. Gimana sih Bu Ibu cara mengelola dan mengarahkan sebuah tim untuk menghasilkan kerja cerdas dan berkualitas? Iya, intinya kan dari awal kita tim tuh diskusi dulu bahwa kita tetap harus bekerja
secara profesional dengan tepat waktu gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah ada keperluan-keperluan tadi yang memang nggak bisa ditinggal, itu bilang sama ibu gitu. Intinya mereka juga ya tadi seperti misalnya ngurusin anaknya, terus ada yang harus nggak bisa ditinggal, itu nggak apa-apa gitu loh. Intinya kita harus memang kayak mendidik anak ya, harus penuh kasih sayang tadi gitu. Akhirnya dengan dikasih kepercayaan, akhirnya ya tetap. Tapi kalau dimarahin, dipaksa ya akhirnya judulnya kan jengkel ya Bu ya. jengkel juga, akhirnya hubungannya tetap nggak bagus gitu. Kalau Kerja pun juga nggak enak ya Bu ya. iya, jadi nggak enak. Kalau ini jadi tetap bagus gitu. Terus mereka berpendapat juga ibu dengerin dulu gitu. Intinya ya tetap istilahnya kalau di orang Jawa tuh diuwongke gitu lah ya. Diuwongke maksudnya kita tetap menghargai mereka untuk kan semua juga punya kepentingan lain masing-masing keperluan ya gitu sih ya. Ibu ini kan udah berkarir di BPKP sudah 36 tahun ya Bu ya. Iya betul. Menurut Ibu Murni nih, apakah BPKP sudah cukup inklusif memberdayakan perempuan khususnya yang sudah menjadi ibu? Iya. Sebetulnya secara umum sih sudah ya, juga sudah, terus bahkan juga sudah ada yang jadi deputi gitu ya, ibu-ibu deputi gitu ya. Terus juga dalam penugasan juga tidak membedakan antara ibu-ibu dan juga bapak-bapak gitu ya, perlakuannya sama. Nah Bu, kalau kita tadi bicara tentang anak-anak, bicara tentang karir ibu juga di BPKP nih Bu. Anak-anak ibu kan ketiganya kalau udah dibilang nih sukses ya Bu ya, sukses dan mandiri. Ada yang menjadi CEO, ada juga yang aktif dalam beauty pageant, ada juga yang menjadi pilot. Berarti kan kalau secara kita lihat secara materi ya Bu ya, itu sudah cukup terjamin. Tapi ibu tetap memilih untuk berdedikasi untuk BPKP. Sebenarnya apa sih Bu yang mendasari kenapa ibu tetap wah saya mau nih sampai pensiun di BPKP gitu, walaupun anak-anak sudah sukses gitu Bu? Iya. Satu memang terlanjur cinta sama BPKP ya, terlanjur. Terus rumah ibu juga dekat ya, dari sini cuma 5 menit, jadi kayak apa namanya mau ngapain lagi gitu ya. Intinya kan terus ibu juga apa ya berprinsip bahwa tidak mau menjadi beban orang lain, maksudnya walaupun tuh anak gitu ya. Kalau anak misalnya memang rumah ibu yang di situ tuh yang beliin Belva, intinya dia suruh pilih sendiri. Mama pilih sendiri rumah yang mama suka, yang ini intinya udah maksudnya sangat ngerti lah anak-anak. Cuman ibu tuh tetap harus survive sendiri gitu loh intinya, gitu sebelum benar-benar akhirnya tiba saat pensiun gitu sih. Jadi pada dasarnya ibu Suka nih sih sama BPKP itu udah terlalu suka Cinta ya, gitu. Bu, ya. Asal jangan dipindah ya gitu. biar Pindah nggak dua keluar dapur. kota. Iya. Oh ya Bu, saya ngomong-ngomong dipindah nih, Ya. Ibu selain di DKI Jakarta sudah pernah penempatan di mana Bu? Pernah waktu pertama kali lulus di Makassar. Di Makassar. Iya. Di Makassar 3 tahun. Waktu itu kan kebetulan suami juga satu angkatan ya. Iya. Satu angkatan, jadi kita waktu itu kan Jawa tutup. Akhirnya ya ibu bisa dapat penempatan yang bareng sama suami. Sama Makassar. waktu itu sama calon ya. Calon, Di Makassar. masih calon ya, Bu, Iya. ya. sama-sama di Makassar. Iya gitu. Berarti bertumbuh-tumbuh benih cintanya di Makassar nih Bu. Kalau nggak bareng kayaknya bubar deh. Nggak bisa LDR Tergoda ya Bu. sama yang lain kali ya gitu ya. Ya, Gitu. Berarti ibu sangat tidak mau merepotkan ya Bu ya. Padahal kalau Iya. saya lihat pasti anaknya nggak merasa direpotkan sih Bu seharusnya Bu. Sebetulnya tinggal bilang ya udah gitu. Kayak Tapi misalnya ulang tahun terus mama mau hadiah apa, mama nggak pengen apa-apa gitu. Mama di dunia ini negara mana yang pengen dikunjungi lagi? Nggak ada gitu ya. Maksudnya udah nggak ada keinginan-keinginan yang seperti itu, karena ya udah siap-siap bakal akhirat gitulah akhirnya. Ya menyadarkan lagi anak-anak bahwa supaya nanti bisa ketemu lagi di surga gitu. Amin. Amin. Gitu sih. Nah terakhir nih Bu ya. Ya, terakhir nih beneran. Iya, terakhir Bu. Terakhir nih beneran Bu. Iya Gimana sih boleh. Oh. Tips dan juga saran ibu untuk ibu-ibu yang ada di BPKP, tentunya wanita karir juga, dalam mengemban karirnya, menjaga keluarganya, serta mendidik anak-anaknya agar bisa menjadi mandiri dan juga sukses Bu. Iya. Intinya gini, kalau istilah gampangnya tuh harus mau membayar harga capeknya tadi ya kan. Intinya kalau memang niat mau mengantarkan dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah juga ada di sampingnya gitu loh. Tapi ya memang capek banget sih. Tapi kalau setengah-setengah maksudnya gini, karena gini ya, yang membuat bahagia seorang ibu
itu pada saat nanti tua adalah melihat anak-anaknya sukses, mandiri. Sukses itu dalam arti ya bervariasi ya. Maksudnya intinya kan tidak merepotkan lah ya gitu. Itu kalau sampai benar-benar sudah pensiun, anaknya belum jadi, itu udah nggak bisa diulang. Misalnya anaknya suruh kecil lagi nanti saya benar-benar deh, ya nggak bisa kan, kecil lagi, tetap aja udah segitu, nggak bisa diulang gitu. Kan banyak nih misalnya kejadian yang anaknya udah tahun pertama kuliah di jurusan A di universitas, nanti kayaknya nggak suka tuh, nggak suka pindah ke B, ternyata nggak suka tuh pindah lagi C, udah gitu akhirnya nggak selesai gitu. Itu maksudnya itu kan juga perlu orang tua tuh tarik ulur tegas tapi cara menyampaikannya bukan dengan marah gitu. Nanti kan ibu selalu contohkan nih, contoh orang-orang yang 3 macam tadi ya gitu, 3 jenis orang ini, yang orang ketiga ini yang membuat dia takut banget untuk menjadi orang ketiga ini gitu kan misalnya bener nih, misalnya adalah contoh misalnya mau datang aja kayaknya udah dihindari gitu loh. Itu kan ada di dalam lingkungan kita ya gitu, dan ada orang yang sangat ditunggu-tunggu hadirnya itu. Nah itu supaya mereka tuh akhirnya sadar, karena mama ini bisa mendampingi belum tentu sampai kapan gitu. Itu harus tetap dikomunikasikan terus sama anak-anak gitu. Ibu juga bingung kalau misalnya kuliah ini pindah memang nggak pakai bayar gitu ya gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi di ibu sih, karena memang sudah diarahkan dari kecil. Pada saat menentukan tuh kita kan istilahnya kan support system tadi adalah menentukan dengan pandangan-pandangan yang mereka punyai gitu. Berarti pertimbangannya yang perlu matang ya Bu ya. Jadi terus anak juga misalnya kan kadang-kadang ada orang yang nggak tega itu dalam arti menjerumuskan justru. Misalnya kayak ada teman juga gini, Mbak kalau saya itu kok kasihan ya kalau anak-anak dikasih target harus gini-gini. Itu sebetulnya justru tidak kasihan loh aku. Justru itu tega. Karena anak-anak belum ngerti, nanti begitu sadar udah dewasa ternyata di persaingan dia tidak, sekarang nyari kerja aja juga udah persaingan ya kan gitu. Akhirnya nggak dapat kerja. Itu kasihan apa nggak kasihan itu gitu kan? Gitu. Akhirnya dibalik kasihannya tuh sebetulnya kita komunikasikan juga sama anak-anak bahwa kita justru kasihan kalau kamu tuh tidak optimal gitu. Gitu sih. Seru banget supaya kita sebagai orang tua nanti pada saat tua itu ya tidak sedih gitu ya. Akhirnya kayaknya gitu. Kurang deh 30 menit. Sejam boleh nggak di? Tambah lagi. Iya, lupa bahas satu-satuan nanti ya. Ya Ibu Bu Murni, makasih banyak sama-sama sudah menyempatkan hadir di Potwasin. Dari perbincangan kita ini dengan Bu Murni bisa kita simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu pastinya harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya, apapun yang terjadi. Dan sebagai seorang ibu yang bekerja harus memiliki 3 tugas, yaitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan memiliki tanggung jawab kepada negara. Jadi tugas ibu, tugas istri, tugas negara gitu. Iya. Dan memberikan investasi sedini mungkin untuk masa depan anak ya Bu ya, pastinya itu harus. Selain itu yang paling penting juga harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak ya Bu ya. Dari kecil ya. Iya, dari kecil. Nah selain itu Bu Murni juga berpesan bahwa materi itu bukan hal yang utama ya Bu ya, melainkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga memberikan manfaat kepada orang lain dan juga menyebarkan hal itu ya Bu ya. Selain itu juga kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita sebagai ibu, kehidupan kita sebagai wanita karir dan juga sebagai pendamping anak-anak gitu ya Bu ya. Ya gitu sih. Dan tentunya harus ada harga yang dibayar ya Bu. Iya, harga yang dibayar. Mau terus banyak sih keluarga yang misalnya ya maksudnya tertarik gitu untuk melihat anak-anak gitu. Tapi mau nggak kamu kurang tidur gitu kan? Mau nggak kamu kurang makan gitu kan? Nggak mau sih, soalnya kurang tidur dikit langsung pusing ya udah, baru kurang tidur udah nggak mau ya udah gitu. Intinya memang harus ada yang dikorbankan. Tapi itu tetap ada akhirnya ya, karena begitu kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa diulang gitu, akhirnya menyesal kemudian hari ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tadi mungkin menambahkan ya, bukan sekedar materi, tapi kalau kita mau berbuat baik memang materi itu penting gitu ya. Tapi bukan membabi buta untuk akhirnya cuma nyari
materi gitu ya. Materinya juga yang harus bermanfaat. Tapi kalau kita mau berbuat baik, nggak punya apa-apa nggak bisa juga gitu ya. Gitu sih. Jadi ya sesuai porsinya ya. Iya. Gitu, jangan sampai lupa juga bahwa tetap orang pada akhirnya akan berpulang. Iya. Iya, Gitu. Bu. Jadi tetap ingat Tuhan, ingat kehidupan duniawi juga, tapi bagaimana kita menyeimbangkannya ya Bu ya. Betul. Nah Sobuas, itu dia perbincangan kita dengan Bu Murni pada sore hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Murni. Luar biasa ya Bu Murni, dari parenting, menyimak cerita-cerita hidup Bu Murni, bagaimana Bu Murni mendoakan anak-anak Ibu, itu sangat luar biasa. Dan mungkin di kehidupan saya dan Mbak Putri mungkin pernah mengalami itu dari orang tua kami juga. Makanya tadi Mbak Putri sampai terharu Bu. Iya, Bu. Nah, selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama Bu Murni nih udah mau meluangkan waktunya Bu untuk datang di Podwasin, udah mau berbagi ilmu. Tentunya nih nanti kalau tayang Ibu bisa tunjukin kan. Iya, betul. Oke, nah Sobuas segitu aja dulu untuk episode Podwasin kali ini. Mau kepo, Podwasin aja. Jangan lupa kalau ada ide untuk konten selanjutnya bisa komen di bawah ya. Bye-bye.